Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Tendriulan dengan NIM 425190005 dari kelas TKJ 3A ingin menjelaskan tentang MPLS atau Multi Protocol Label Switching. Jadi, MPLS itu merupakan sebuah konsep switching yang menggunakan parameter acuan berupa nilai label. Switching sendiri dapat diartikan sebagai proses pemilihan jalur. Munculnya teknologi MPLS merupakan penyempurna dari teknologi yang sebelumnya sudah digunakan oleh para network provider dalam menyediakan jasa penyewaan jaringan pribadi atau privat dengan menggunakan infrastruktur jaringan bersama kepada para customer-nya. Label MPLS atau yang disebut juga MPLS header ini terletak di antara header layer 2 dan header layer 3. Dalam proses pembuatan label, ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain yaitu metode berdasarkan topologi jaringan, yaitu dengan menggunakan protokol IP routing seperti OSPF dan BGP. Metode berdasarkan kebutuhan resource suatu paket data, yaitu dengan menggunakan protokol yang dapat mengontrol traffic suatu jaringan seperti RSVP. Dan metode berdasarkan besar traffic pada suatu jaringan, yaitu dengan menggunakan metode penerimaan paket dalam menentukan tugas dan distribusi sebuah label. Untuk praktikumnya, di sini kita menggunakan 10 buah router, dapat dilihat pada gambar dengan tabel IP address-nya juga. Pada topologi ini terlihat bahwa terdapat 10 buah router yang dimana router PE1 dan PE2 ini merupakan sebuah router dengan protokol BGP yang terdapat pada kotak yang berwarna hijau. Sedangkan router-router lainnya dari router 1 sampai dengan router 8 merupakan router OSPF dengan protokol MPLS. Dapat dilihat juga yang terdapat pada tabel IP dari masing-masing interface untuk setiap routernya. Pada topologi di atas kita menggunakan interface yaitu Giga Ethernet. Setelah membuat topologi, selanjutnya kita melakukan konfigurasi IP address untuk masing-masing router. Dapat dilihat pada gambar, terdapat IP address dan IP loopback yang akan kita masukkan. Lakukan masing-masing pada setiap router sesuai dengan router yang terhubung. Pada contoh di atas, karena pada router 1 hanya terdapat satu interface, maka kita masukkan interface-nya yaitu interface G0 dengan IP address 192.168.3.2. Lalu kita no shutdown. Setelah itu kita masukkan interface loopback-nya yaitu loopback 0 dengan IP address 50.50.50.10. Untuk konfigurasinya dilakukan untuk setiap router sesuai dengan tabel pada IP address yang ada sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi OSPF. Tujuan dari konfigurasi OSPF ini itu sendiri yaitu agar semua router dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk network yang pertama yaitu 192.168.3.2 yang pada router OSPF 10 itu merupakan IP address dari router itu sendiri. Sedangkan untuk network 50.50.50.10 itu merupakan IP loopback dari router itu sendiri. Setelah melakukan konfigurasi OSPF, selanjutnya kita melakukan konfigurasi untuk BGP-nya, yaitu pada router PE1 dan router PE2. Untuk mengaktifkan BGP kita menggunakan router BGP 65500, yang mana 65500 ini merupakan nomor AS-nya yang merupakan AS privat. Di gambar juga terdapat neckboard yang merupakan IP loopback untuk router PE2. Begitupun juga nanti sebaliknya jika melakukan konfigurasi pada router PE2, maka IP loopback yang kita pakai yaitu untuk router PE1. Nah, untuk hasil konfigurasinya dapat kita cek dengan perintah show IP summary, yaitu
Tahap ini adalah memverifikasi protokol BGP yang telah dikonfirmasi, yaitu di mana untuk mengecek apakah konfigurasi BGP sudah aktif atau belum. Dapat dilihat di situ dia neckboardnya itu 50.50.50.2 dengan AS-nya 65.500. Nah, selain perintah show I BGP summary, terdapat juga perintah show IP BGP netboard pada router PE1 dan PE2. Perintah ini berisikan tentang verifikasi BGP secara detail, yaitu untuk melihat apakah neckboardnya telah terhubung. Dapat dilihat bahwa router PE1 dan PE2 telah terhubung. Selanjutnya, melakukan konfigurasi MPLS, yaitu lakukan konfigurasi pada setiap interface-nya. Di sini contohnya pada router P2. Interface yang ada kan G0, G1, G2, dan G3. Masing-masing interface-nya diaktifkan dengan perintah seperti gambar, yaitu dengan nama interface, misalnya interface G10 lalu MPLS IP. Lakukan langkah-langkah ini pada masing-masing router. Setelah itu, untuk melihat hasil konfigurasinya, kita gunakan perintah show MPLS forwarding table. Di sini kita bisa lihat local label dengan nomor yang berbeda-beda, terdapat juga prefix dan terdapat untuk next hop-nya, dan terdapat yang lain-lainnya juga. Untuk melakukan pengecekan, kita lakukan ping dari PE1 ke PE2 atau sebaliknya. Ketik ping dari konsol router asal untuk mengetahui jalur data yang melewati setiap router. Lakukan dari PE1 ke PE2 atau sebaliknya. Dari setiap interface yang dilewati pada paket berikut dengan tanda request dan reply pada bagian ping, yang dimana artinya setiap paket telah melewati interface tersebut. Kita juga bisa melakukan traceroute traceroute yang merupakan untuk mengetahui jalur data yang melewati setiap router. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian, yaitu di mana ketika salah satu interface-nya dimatikan. Terlebih dahulu kita akan memilih interface yang akan dimatikan. Interface yang akan dimatikan adalah interface yang memiliki dua jalur utama dan jalur backup, dan memiliki matriks paling kecil pada tabel routing PE1 dan PE2. Untuk mencari tahu hal tersebut, maka terlebih dahulu kita akan cek pada tabel routing PE1. Dapat dilihat pada gambar. Di situ terlihat bahwa jalur dengan metrik terendah adalah berada pada 192.168.4.0 dan 192.168.5.0 dan 192.168.6.0 dan ada juga pada 192.168.7.0. Tapi yang memiliki dua jalur hanyalah network pada 192.168.4.0. Maka interface yang akan diamati adalah interface yang terhubung dengan network 192.168.4.0. Adapun interface yang terhubung pada IP tersebut terdapat pada interface P2, yakni interface Gigabit Ethernet 2.0 akan dimatikan sementara. Maka kita akan menonaktifkan interface dengan perintah shutdown seperti pada gambar. Setelah interface berhasil dimatikan, maka kita akan amati kembali tabel routingnya. Bisa dilihat di sini bahwa network 192.168.4.0 hanya memiliki satu jalur saja, di mana sebelumnya network ini memiliki dua jalur. Hal ini karena salah satu interface yang terhubung dengan network tersebut telah kita lakukan nonaktifkan. Selanjutnya, lakukan uji koneksi dengan melakukan perintah ping dari kedua router. Kemudian dicek jalur data yang dilalui dengan menggunakan perintah traceroute.
Lihat dari hasil di atas, tidak terjadi perubahan data saat dilakukan traceroute. Hal ini disebabkan karena route T192.168.4.0 tidak dilalui oleh jaringan saat router PE1 dan PE2 berkomunikasi. Selanjutnya kita lakukan uji coba lagi, yaitu dengan mematikan salah satu router. Di sini router yang dipilih adalah router yang memiliki nilai cost loopback 0 yang paling rendah. Akan dicek terlebih dahulu cost masing-masing router dengan menggunakan perintah show IP route. Dapat dilihat pada gambar. Terlihat bahwa terdapat dua router yang nilai costnya rendah, yaitu router P2 dan router P3. Namun di sini saya akan menggunakan router P2 untuk dinonaktifkan nantinya. Untuk menonaktifkan router dapat dilakukan dengan mengklik kanan router, kemudian pilih stop hingga semua node pada router P2 mati. Kemudian kita lakukan cek IP route pada PE1 dan PE2 untuk melihat perubahan tabel routingnya. Di sini terlihat bahwa IP loopback P2 yakni 50.50.50.20 sudah dihapus dari tabel routing. Kemudian akan dilakukan uji koneksi menggunakan perintah ping yang dilakukan pada kedua router. Dapat dilihat pada gambar. Setelah berhasil dilakukan ping, kita cek jalur data yang dilalui dengan menggunakan perintah traceroute. Hal ini dilakukan dari router P1 ke P2 atau sebaliknya. Terlihat bahwa terjadi perubahan jalur data setelah router PE2 dimatikan. Hal ini dikarenakan PE2 menjadi salah satu jalur yang digunakan oleh PE1 dan P2 dalam berkomunikasi. Sebelum router P2 dimatikan, terdapat 3 jalur yang menghubungkan P1 dan P2. Namun setelah router P2 dimatikan, tersisa hanya satu jalur yang digunakan untuk berkomunikasi. Dapat dilihat pada gambar untuk jalur traceroute-nya. Kita akan melihat hasil dari Wireshark pada praktikum kali ini. Dapat dilihat terdapat beberapa protokol yang ada pada tampilan Wireshark ini, seperti protokol OSPF yang mengirimkan hello paket dan protokol LDP yang mengirimkan pesan keep alive, dan terdapat protokol lainnya. Adapun protokol yang akan kita lakukan, yang akan kita amati atau yang ingin kita amati adalah protokol ICMP. Untuk lebih mudahnya kita bisa mengetikkan ICMP untuk memunculkan hanya protokol ICMP saja, sehingga pengamatan dapat dilakukan lebih mudah. Nah, untuk protokol ICMP ini akan muncul jika kita melakukan ping terlebih dahulu. Protokol ICMP ini digunakan untuk menentukan apakah komputer tujuan telah saling terhubung dan berapa lama paket yang terkirim dibalas oleh komputer tujuan. Dapat dilihat kedua router sumber IP yang berada di PE1 karena tadi kita melakukan ping dari router PE1. Dapat dilihat bahwa pada ICMP terdapat pesan request dan pesan reply yang dilakukan antara router PE1 dan router PE2. Pesan tersebut merupakan pesan komunikasi yang dilakukan antara router PE1 dan router PE2. Router PE1 mengirimkan pesan request dan kemudian PE2 membalas dengan mengirimkan pesan reply. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.